berguna. Orang lihat hidup saudara dan berkata, sungguh saya diberkati. Dan lewat hidup saudara, banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya mau hidup berguna. Ibu, hidupmu harus membawa damai bagi suamimu, Bu. Bapak, hidupmu harus membawa sukacita dalam keluarga, Pak. Orang-orang muda dimanapun kau ada, harus engkau memancarkan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita dididik. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi dikatakan apa? Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, menerima ajaran Tuhan, kita apa? Dididik. Supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Artinya apa? Supaya ada perbedaan. Kita terdidik supaya apa? Supaya ada perbedaan. Ya kan? Dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang tak berdaya menjadi mampu. Dari yang tertekan menjadi penguasa. Ya kan? Dari yang disingkirkan menjadi yang mengatur dan memimpin. Tuhan mau hidup saudara berguna. Hidup saudara mau Tuhan berarti. Ya kan? Karena itu dia hajar, tujuannya apa? Pendidikan. Great. Yang ketiga, jadi ini ada 4 P. P pertamanya tadi apa? Perubahan. P yang kedua adalah apa? Pendidikan. P yang ketiga yaitu apa? Pemurnian. Sama-sama bilang sama saya, pemurnian. Jadi ketika Allah hajar kita, tujuannya apa? Pemurnian. Karena dalam Korintus dijelaskan, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari jerami, ada yang dari kayu. Itu kualitas. Yang dari kayu dan dari jerami, waktu melewati api akan habis. Tetapi yang dari perak atau dari emas, waktu lewati api itu bertambah murni. Dan selalu saya bilang, pelayanan akhir zaman, Tuhan di akhir zaman tidak mencari Superman. Amin. Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang hebat-hebat di akhir zaman, yang bisa menyombongkan diri dan merasa saya lebih daripada yang lain. Tapi di akhir zaman, pelayanan akhir zaman saya sebut pelayanan pemurnian. Amin. Makanya di gereja ini kita percaya saudara bukan jemaat. Di gereja ini saya percaya setiap saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Semua saudara bilang sama saya hamba Tuhan. Di Kelapa Gading juga sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu adalah hamba Tuhan. Amin. Iya kan? Karena di gereja ini kita percaya tugas cari jiwa bukan sekedar tugas pendeta. Tugas pendeta memberi makan jemaatnya, memberi makan domba-dombanya supaya domba-dombanya gemuk dan sehat. Amin. Iya kan? Tetapi yang perlu melahirkan domba bukan gembala, tetapi domba. Kalau gembala melahirkan domba, antik. Ya kan? Gembala perlu melahirkan gembala yang lain. Amin. Yang perlu melahirkan domba adalah domba. Begitu aja. Iya kan? Kadang-kadang ada banyak gereja nggak bisa maju, kenapa? Karena gembalanya yang disuruh beranak domba. Ya kan? Lu bisa bayangin kalau gembala beranak domba? Aneh bin ajaib. Ya kan? Yang harus beranak domba adalah domba. Artinya apa? Artinya setiap kita menyadari, iya ya Tuhan ya, selama hidup saya murni, selama hati saya murni. Makanya di akhir zaman dicari orang-orang biasa, tapi yang punya hati murni. Jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan pernah bilang, aduh pendeta, tapi kan saya gak pintar bicara, tapi kan saya begini. Jangan. Tanya kepada diri saudara sendiri, murni gak saya? Kalau gak murni jangan main-main. Jangan main-main. Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan cari orang yang murni. Amin. Kalau hati kita murni, saya percaya hal-hal yang ajaib Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin. Orang-orang seperti Yusuf, dia gak pernah sekolah teologi ya kan? Yusuf itu kan pegawai negeri sebetulnya saudara-saudara, ya kan? Dia itu kan pegawai negeri kan? Daniel juga pegawai negeri itu kan? Tapi itu orang-orang yang hatinya murni di hadapan Tuhan. Amin. Orang kalau murni di hadapan Tuhan, Tuhan lakukan perkara besar. Sementara di akhir zaman Alkitab bilang,
Ada banyak orang yang bilang, Tuhan aku sudah bernubuat demi nama-Mu, aku sudah usir setan demi nama-Mu. Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Intinya cuma sederhana, tidak murni. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan memurnikan kamu. Amin. Waktu Tuhan murnikan kita, kita harus lewat api. Jadi kalau hari-hari ini saya menatap saya dan berkata, iya pendeta, saya sedang melewati api. Bilang terima kasih. Jangan nangis, jangan berontak, jangan kecewa. Bilang terima kasih. Karena keluar dari sini, hidup saya makin murni. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Jadi tujuan Allah menghajar yang pertama, perubahan. P yang kedua yaitu apa? Pendidikan. P yang ketiga apa? Pemurnian. Dan P yang keempat adalah pemulihan. Amin. Tuhan mau pulihkan. Karena ketika selesai Tuhan menghajar, ya kan? Apa yang terjadi? Tuhan mulai pulihkan. Sampai Alkitab bilang, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Saya berdoa, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi, dihajar oleh Tuhan, maka siapkan diri saudara. Pemulihan luar biasa akan Tuhan berikan. Makanya kalau saudara lihat dalam Mazmur 126, Mazmur 126 dikatakan apa di situ? Mazmur 126 ayat 1. Aha. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan gereja Tuhan, orang percaya, keadaan kita dikatakan apa? Seperti orang-orang yang bermimpi, ya kan? Apa artinya bermimpi? Artinya, aduh, gila gue seperti mimpi, ya kan? Orang suka ngomong gitu kan, aduh gue gila gue seperti orang mimpi. Artinya apa? Gak pernah gue duga tuh. Kalau Tuhan pulihkan tuh, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Pada waktu itu dikatakan apa? Mulut kita penuh dengan tertawa, ya kan? Dikatakan apa selanjutnya? Lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Orang lain yang ngomong. Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Orang di sekitar saudara tuh, orang yang tadinya gak suka sama saudara, orang yang tadinya nunggu kejatuhan saudara, justru bilang, waduh, hebat Tuhan, dia hebat. Tuhan telah melakukan perkara besar. Ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita apa? Bersukacita. Makanya ayat yang ke-6 bilang apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis. Artinya apa? Lagi dihajar Tuhan tapi tetap maju. Lagi dihajar Tuhan tidak ngambek, lagi dihajar Tuhan tidak mundur, lagi dihajar Tuhan tidak stres dan tinggalkan Tuhan, tapi tetap maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa? Berkas-berkasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masanya hidup Kristen kita harus melewati masa yang tidak menyenangkan. Kita sedang lewati api, kita sedang lewati proses Tuhan menghajar kita. Dan gak perlu kecil hati, gak perlu mundur. Kalau saudara mungkin ngerasa, saya sedang melewati bumpy road, saya sedang melewati jalan yang kayaknya terjal pendeta, saya kayaknya lagi melewati situasi di mana saya sedang diproses Tuhan. Sabar aja, tenang aja, nikmati saja saudara-saudara. Karena justru lewat situ Tuhan sedang mau mengadakan perubahan. Amin. Justru lewat situ Tuhan sedang mau mendidik. Justru lewat situ Tuhan sedang memurnikan. Dan akhirnya kita melihat pemulihan yang luar biasa Tuhan sediakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.